Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Hadian Bandri dengan BP 1910864-2008. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah berkenan menonton video presentasi saya. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Hendri Koswara dan Bapak Marsil Vestra yang telah membimbing saya dalam mengerjakan proposal skripsi ini. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi saya dengan judul proposal, yaitu Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Next, latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada tahun 2021, KPAI mencatat terdapat 2.982 kasus mengenai pelanggaran perlindungan khusus, dan KPAI juga mencatat ada 2.971 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak. Di Kota Padang, pada tahun 2021, terdapat 53 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Hal ini meningkat 18 kasus terlapor dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 35 kasus. Belum lagi, terdapat lebih banyak kasus yang tidak terlapor. Sebelumnya, dalam rangka mewujudkan Kota Padang menjadi kota layak anak, pemerintah Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Lalu akhirnya pada tahun 2019, Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Kota Layak Anak sendiri merupakan kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Saat ini, berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 24 pemenuhan hak anak yang dikelompokkan dalam 5 klaster yang saling berkaitan. Dengan adanya 5 klaster pemenuhan hak anak, Kota Padang sendiri telah membentuk gugus tugas Kota Layak Anak yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang gugus tugas Kota Layak Anak tahun 2021 sampai 2023. Alasan pemilihan lokus. Pertama, terdapat 53 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Hal ini meningkat 18 kasus terlapor dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 kasus. Kota Padang sendiri merupakan salah satu kota pilot proyek pengembangan kota layak anak dan dalam 5 tahun terakhir selalu mendapatkan penghargaan kota layak anak pada tingkat India. Ketika terjadi penurunan pada hasil nilai evaluasi kota layak anak di Kota Padang. Sebelumnya dari 777 poin menjadi 734 poin. Selanjutnya pada fenomena teoritis empiris, saat ini Kota Padang dalam 5 tahun terakhir selalu stagnan berada pada tingkat India dan tidak bisa meraih peringkat utama. Terjadi penurunan pada hasil nilai evaluasi kota layak anak di Kota Padang. Sebelumnya pada tahun 2021 dari 777 poin menjadi 734 poin pada tahun 2022. Klaster 2 yaitu keluarga, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menempati urutan paling rendah dalam angka ketercapaian. Indikatornya yaitu cuma sebesar 55% pada hasil verifikasi lapangan. Hal ini berbanding terbalik di mana pada saat evaluasi mandiri dilakukan, angka ketercapaiannya mencapai 100%. Terdapat perbedaan indikator yang harus dipenuhi pada klaster 2 menurut Perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 dan pada Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 yang hanya ada 3 indikator. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kota Layak Anak terdapat 5 indikator. Next, masih terjadi pendidikan usia anak di Kota Padang, di mana berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Padang, masih terdapat 70 kasus perkawinan anak yang menikah di bawah umur 19 tahun yang mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Saat ini, pemahaman sumber daya yang ada masih rendah dikarenakan sebagian MPD masih beranggapan kalau kebijakan kota layak ini bukan tanggung jawab mereka sepenuhnya. Dalam menjalankan kota layak anak, Kota Padang sendiri sudah memiliki gugus tugas. Tetapi, pada saat pelaksanaan, terindikasi bahwa dalam menjalankan kolaborasinya, terjadi hambatan yang disebabkan adanya ego sektoral dalam koordinasi. Kurangnya saling pengertian di mana seharusnya dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 13 tahun 2011
11 mengatur bahwa gugus tugas kota layak anak melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Namun, pada gugus tugas kota layak anak Kota Padang, hanya setahun sekali dilakukan. Itu pun tidak melibatkan seluruh elemen yang ada. Dalam ketersediaan infrastruktur ramah anak, yaitu ruang bermain ramah anak, dari 11 kecamatan yang ada, baru tersedia di 6 kecamatan. Selain itu, akses yang sulit dijangkau membuat anak-anak kesulitan menjangkau taman bermain tersebut. Kebijakan kota layak anak di Kota Padang saat ini sudah terdapat regulasi pendukung. Salah satunya itu Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor 354 tahun 2021 tentang gugus tugas kota layak anak tahun 2021 sampai 2023. Tetapi pada pembagian tugas terjadi ambiguitas dikarenakan terdapat penempatan tidak sesuai di klaster tugas dengan pembagian tugasnya dan hanya dianggap sebagai formalitas saja. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah dengan adanya kebijakan peraturan daerah Kota Padang nomor 12 tahun 2019 tentang kota layak anak dapat terpenuhnya hak anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab rendahnya ketercapaian tujuan kebijakan peraturan daerah Kota Padang pada tahun nomor 12 tahun 2019 tentang kota layak anak dalam pemenuhan hak anak, klaster lingkungan keluarga, dan pengasuhan alternatif. Manfaat teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengembangkan ilmu administrasi publik karena adanya kajian-kajian administrasi publik terhadap konsentrasi kebijakan publik, terutama tentang evaluasi kebijakan. Oleh karena ini, penelitian ini mampu memberikan wawasan serta pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian berbagai pihak terutama kepada pemerintah Kota Padang, sehingga bisa menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada bab 2, studi penelitian yang relevan. Pertama ada Randi Arlan 2018 tentang evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015 sampai 2025. Studi kasus kawasan ekowisata di Cagar Alam Pulau 2 Kecamatan Kasemen Kota Serang. Selanjutnya, Hadi Putra, Hendrik Koswara, dan Syamsur Rizaldi pada tahun 2021 tentang evaluasi kebijakan Provinsi Sumatera Barat tentang BUMD PT Balairung Citra Jaya Sumbar. Terakhir ada Messi Anissa Fitri, Rahmadani Yusran tahun 2021 tentang evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem zonasi pada SMA negeri di Kota Padang. Bab 2, teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan Leo Agustino tahun 2017, di mana terdapat 5 indikator dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu ada regulasi, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, serta finansial. Berikut skema pemikiran dari penelitian kali ini. Ini definisi konsep kebijakan publik. Kebijakan publik diartikan sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal lain, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintah. Evaluasi kebijakan sendiri adalah merupakan tahap terakhir dalam suatu proses kebijakan publik, di mana dalam proses ini mengumpulkan informasi dan menilai apakah sejauh mana keberhasilan dari suatu kebijakan sudah diimplementasikan. Next, kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang memenuhi dan terjaminan perlindungan dan hak anak. Berikut definisi operasional dalam penelitian kali ini. Next, ada bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pemilihan sampling sendiri yaitu purposive sampling, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peranan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu instrumen utama,
Unit analisis yaitu kelompok, di mana gugus tugas kota layak anak Kota Padang. Teknik keabsahan data, triangulasi sumber data, dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyediaan data, kesimpulan, dan verifikasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.